Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat CGB hebat? Selamat ya, sudah masuk pada modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini kita akan membahas alur merdeka, yaitu ruang kolaborasi. Untuk ruang kolaborasi modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak terdiri atas 2 kegiatan yang pelaksanaannya 2 hari ya. Untuk yang pertama diskusi kelompok secara mandiri didampingi oleh fasilitator ya. Yang 2 JP ya. Kemudian hari berikutnya nanti akan dilaksanakan presentasi. Nah, untuk ruang kolaborasi kali ini, nilai-nilai dan peran guru penggerak memiliki tujuan yaitu CGP dapat membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman dan aksi yang bisa dilakukan untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak. Nah, hasil diskusi berupa kesimpulan ya. Nah, nanti kesimpulannya dituangkan dalam bentuk PowerPoint atau poster. Berdasarkan pertanyaan yang pertama, berdasarkan pengalaman Anda, apa saja hal yang pernah Anda lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak? Yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut. Nah, tahapan diskusinya kelompok kecil ya, rata-rata terdiri atas 5 CGP. Nah, ini nanti akan terbagi menjadi room tersendiri ya di breakout. Nah, masing-masing memiliki kesempatan untuk berpendapat berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Kemudian diskusi ini menghasilkan kesimpulan dalam bentuk PowerPoint atau poster yang sudah disepakati ya, pilih salah satu. Nah, kemudian untuk tahapan tatap maya kedua hari berikutnya itu masing-masing kelompok presentasi dari hasil kolaborasinya tadi ya, dan kelompok lainnya memberikan tanggapan. Karya untuk PowerPoint atau poster dan proses presentasi tentunya akan dinilai ya oleh fasilitator. Nah, jangan lupa dicari tahu apa ini untuk pedoman atau rubrik penilaiannya ya, bisa diklik di situ untuk grade-nya ya. Nah, silahkan diklik pada bagian warna biru itu, yang mana nanti di situ akan ditampilkan panduan ya atau rubrik yang mana bisa menjadi acuan untuk melaksanakan diskusinya untuk menghasilkan karya tadi. Upayakan sesuai grade yang ada ya. Nah, di situ adalah berdasarkan konten untuk skornya adalah 40%, kemudian penyampaian ini 40% dan desain dari karyanya itu 20%. Upayakan yang maksimal ya. Oke. Di dalam melaksanakan kegiatan diskusi tentu di sini perlu kesepakatan bersama ya. Nah, yang mana harus menghargai sesama CGP dan juga fasilitator. Satu berbicara, semua mendengarkan, kemudian berusaha untuk tepat waktu ya, kemudian partisipasi aktif, serta fokus pada sesi belajar. Nah, sebagai refleksi, di sini misalnya ada 2 pertanyaan ya, yaitu kita sudah mempelajari nih mengenai profil pelajar Pancasila yang menjadi sasaran utama dari seluruh rangkaian program pelatihan guru penggerak. Bisakah saudara sebutkan? Kemudian,
Menurut saudara, peran yang bagaimanakah yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? 5 peran guru penggerak. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Ketiga, menjadi guru lain. 4, mendorong kolaborasi antar guru. Kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Yang pertama, mandiri, reflektif. Ketiga, kolaboratif. 4, inovatif. Serta yang kelima, berpihak pada murid. Nah, ini sampai pada profil pelajar Pancasila, yang mana ini merupakan goal ya, merupakan tujuan utama. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Pada saat diskusi di kelompok masing-masing, bahan diskusinya adalah perilaku seperti apa yang pernah Anda lakukan terkait dengan nilai dan peran guru penggerak? Yang kedua, strategi apa yang bisa Anda lakukan untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak? Untuk diskusinya, gambarannya adalah CGP akan masuk ke dalam 2 room yang berbeda ya, karena 2 kelompok. CGP perlu berdiskusi dan membuat kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk PPT, PowerPoint ya, atau poster. Durasinya sekitar 60 menit. Rubrik penilaian untuk hasil karya PowerPoint atau poster, yang mana salah satu ya yang dipilih sesuai kesepakatan, serta presentasi. Di sini nilainya adalah yang pertama konten, yaitu 40%. Nah, upayakan di sini mencapai grade yang tertinggi ya, yaitu presentasi kelompok mencakup 4-5 pengalaman yang pernah dilakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak dengan detail. Kemudian yang B, konten mampu memunculkan minimal 2 strategi yang berbeda untuk menguatkan tiap peran dan nilai. Jadi disendirikan ya, peran dan nilai. Kemudian penyampaian di sini 40% bobotnya. Yang dilihat adalah bahasa yang digunakan mudah dipahami. Tentu saja tidak hanya mudah dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah teks singkat namun padat dengan informasi. Tidak bertele-tele ya, jadi poin-poinnya saja. Tentu saja di sini diupayakan menggunakan bahasa yang benar ya, tata bahasa yang benar sesuai ketentuan yang berlaku ya. Kemudian desain 20%. Di sini melihat yang pertama menggunakan 2 atau 3 warna dalam desain. Berikutnya yang B, menggunakan gambar yang berguna sebagai penyampaian pesan. Jadi gambar-gambarnya ini sesuai ya, sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Oke, semoga sukses nih. Setelah berkarya dengan kelompoknya, kemudian hari berikutnya ruang kolaborasi presentasi. Nah, tujuannya adalah menyampaikan hasil diskusi kelompok, pembuatan PowerPoint atau poster ya. Kemudian saling memberikan umpan balik ya. Aturan presentasi untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya sekitar 15 menit. Kemudian setiap kelompok dapat menampilkan presentasinya dengan share screen hasil pekerjaannya pada aplikasi Jimit. Kemudian selesai presentasi, kelompok lain memberikan umpan balik dengan alokasi waktu sekitar ya maksimal 5 menit. Waktu di sini fleksibel ya, sesuai kelompok masing-masing.
pada saat memberikan umpan balik jangan lupa untuk melihat kembali aturannya ya, yaitu yang pertama tentu saja harus menjelaskan nih hal-hal yang baik dari tugas yang dikerjakan kelompok lain. Berikutnya jelaskan hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi pada tugas yang dikerjakan kelompok lain tadi ya. Kemudian apa saja pertanyaan klarifikasi untuk kelompok yang telah melakukan presentasi ya. Di sini ada kesempatan untuk memberikan beberapa pertanyaan. Nah, setelah kelompok lain selesai pemberian umpan balik tadi, tentu saja kelompok yang presentasi tadi diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Nah, di sini untuk waktunya sesuai dengan kesepakatan atau yang telah disampaikan oleh fasilitator. Semoga bermanfaat. Silahkan tuliskan komentar, tekan like, dibagikan, dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya dapat notifikasi ya jika ada video-video baru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.